Apa itu sistem informasi manajemen? SIM adalah rangkaian komponen yang saling bekerja sama menghasilkan informasi. SIM juga mempunyai komponen yang terdiri dari manusia, prosedur, hardware, software, dan data. Mengapa SIM perlu dikembangkan dalam organisasi? Karena SIM meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Lalu SIM membuat proses kerja lebih efisien melalui otomatisasi sistem, dan SIM membantu organisasi bersaing lebih baik di tengah perubahan pasar. Pengembangan SIM dilakukan bertahap dari perencanaan hingga evaluasi. Pengembangan SIM mencakup 1. Perencanaan sistem, 2. Analisis sistem, 3. Perancangan sistem, 4. Implementasi sistem, dan 5. Evaluasi sistem. 1. Perencanaan sistem. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengenali permasalahan pada sistem yang berjalan, penyebabnya, hambatan yang muncul, serta pihak-pihak yang terlibat. Kedua, studi kelayakan. Selanjutnya, dilakukan studi kelayakan untuk menilai apakah sistem layak dikembangkan, ditinjau dari aspek ekonomi, teknis, dan operasional. Penetapan ruang lingkup. Tahap terakhir adalah penetapan ruang lingkup sistem untuk menentukan batasan pengembangan agar proyek tetap terarah serta waktu dan biaya dapat dikendalikan. 2. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan proses sistematis untuk memahami, mengidentifikasi, dan merumuskan kebutuhan serta permasalahan dalam suatu sistem sebelum sistem tersebut dikembangkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, mendukung proses organisasi, dan memberikan nilai tambah secara menyeluruh. Ruang lingkup analisis sistem mencakup 1. Aspek teknis sistem informasi, 2. Struktur dan proses organisasi, 3. Proses bisnis yang berjalan, 4. Peran dan kebutuhan pengguna, 5. Lingkungan eksternal yang memengaruhi sistem. Pendekatan dalam analisis sistem. 1. Analisis kebutuhan pengguna untuk menggali kebutuhan pengguna akhir. 2. Analisis proses bisnis untuk memahami alur kerja dan efisiensi. 3. Analisis teknis untuk menentukan perangkat keras dan perangkat lunak. 4. Analisis ekonomi untuk menilai biaya dan manfaat sistem. 5. Analisis sosial dan kultural untuk menilai kesiapan dan dampak terhadap organisasi. Pendekatan holistik analisis sistem. 1. Keterkaitan dengan strategi dan tujuan organisasi. 2. Penyesuaian dengan struktur dan kebijakan manajerial. 3. Pertimbangan perilaku dan penerimaan pengguna. 4. Integrasi lintas disiplin seperti teknis, manajemen, dan etika. Selanjutnya ada tujuan utama analisis sistem, yaitu 1. Menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang tepat. 2. Menjamin sistem dapat diterima dan digunakan secara optimal. 3. Memastikan sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga efektif secara sosial dan organisasional. 3. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah tahap setelah analisis, yaitu proses untuk mendefinisikan kebutuhan sistem dan mempersiapkan rancangan yang akan diimplementasikan. Jenis perancangan sistem. A. Perancangan umum, konseptual, logikal, makro. Perancangan memberikan gambaran besar tentang sistem baru yang berfokus pada apa yang dibutuhkan user tanpa masuk ke detail teknis. Perancangan terinci, fisik mikro, berisi detail teknis implementasi, database, program, hardware, software, dan komponen lain yang akan digunakan. Tujuan perancangan sistem memenuhi kebutuhan pengguna user, memberikan gambaran lengkap kepada programmer dan teknisi untuk membangun sistem. Personil yang terlibat dalam perancangan sistem spesialis pengendalian, memastikan sistem aman dan sesuai aturan. Penjamin kualitas memastikan hasil akhir berkualitas. Spesialis komunikasi data menangani jaringan dan alur data.
Pengguna sistem user memberi masukan karena mereka yang memakai sistem sehari-hari. Perancangan sistem secara umum. Pada tahap ini, fokusnya adalah memberikan gambaran umum sistem baru. Tidak perlu terlalu detail. Prosesnya melibatkan diskusi dengan user, tim pengembang, dan pemeriksaan ulang sebelum masuk ke tahap teknis. 3 kategori desain sistem 1. Global Based Systems mengubah seluruh sistem lama menjadi sistem baru. Biasanya berskala besar dan dikoordinasikan oleh manajemen puncak. 2. Group-based systems mendukung satu kelompok atau cabang organisasi. Fokus pada input, output, proses, kontrol, dan jaringan lokal, LAN. 3. Local-based systems untuk individu atau tim kecil. Biasanya menggunakan PC pribadi dan aplikasi yang lebih sederhana. Lead Application Development. Metode cepat dalam pengembangan sistem yang melibatkan user secara intensif. Implementasi sistem. Implementasi sistem dalam suatu organisasi merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mendukung, mengotomatisasi, dan meningkatkan efisiensi proses administratif. Bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kualitas pelayanan publik. Fokus implementasi mencakup 4 hal ini. Pertama, integrasi proses bisnis. Kedua, dukungan pengambilan keputusan. Ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Keempat, manajemen hubungan dengan pihak eksternal. Tahapan kunci dalam implementasi sistem. Pertama, perencanaan dan analisis. Kedua, perancangan. Ketiga, pengembangan. Keempat, implementasi dan konversi. Kelima, evaluasi dan pemeliharaan. Sistem informasi manajemen (SIEM) dalam organisasi sektor publik merupakan proses pengintegrasian tata kelola birokrasi ke dalam ekosistem digital yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik, yang berfungsi memperkuat legitimasi institusi melalui pengambilan keputusan berbasis data, evidence-based policy. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya tidak hanya diukur dari kecanggihan perangkat lunak, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu menyederhanakan rantai birokrasi.